Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, tepatnya di pinggir Kali Ciliwung yang sudah dinormalisasi, sudah ada tanggul dan juga jalan inspeksi. Di seberang dari Kali Ciliwung ini adalah wilayah Kampung Pulo yang masuk ke dalam kota Jakarta Timur. Di bagian bawah di pinggir Kali Ciliwung terdapat alat berat berupa ekskavator long arm sangat aktif melakukan pengerukan terhadap endapan ataupun sedimentasi yang ada di sepanjang sisi kali. Tidak hanya satu alat berat di sini, tetapi ada 3 dan 4 ya kalau kita perhatikan. Proses normalisasi Kali Ciliwung di sekitar area Bukit Duri dan juga Kampung Pulo sudah dilakukan sejak dari 2015. Dengan adanya normalisasi pembuatan tanggul, maka masyarakat di sini lebih aman terhadap banjir ya, terutama pada saat curah hujan tinggi ataupun ada air yang datang dari hulu Sungai Ciliwung ke arah Manggarai. Sebelumnya area ini adalah area yang sangat sempit dan kalinya dipakai ya bagian pinggirnya untuk menjadi tiang-tiang belakang rumah warga sehingga banyak ya tersangkut sampah dan juga banyak sekali sedimentasi. Setelah dinormalisasi maka Kali Ciliwung tetap dijaga kapasitas penampungan airnya dengan terus-menerus melakukan pengerukan. Di beberapa lokasi kita lihat aktivitas ini juga berlangsung. Nah, kalau kita ukur ya dengan jangkauan tangan ataupun arm dari ekskavator yang masuk ke dalam air, maka kurang lebih dalam ataupun kedalaman dari Kali Ciliwung yang ada di sini setelah dikeruk sekitar 3 meter. Tentunya hal ini akan bermanfaat terutama untuk menampung air dalam jumlah besar sehingga air tidak meluap di bagian hulu dari kali. Ditambah lagi ke arah Manggarai yang kita lihat ada area-area menyempit dan ada bagian sisi belakang rumah warga yang belum dinormalisasi. Kemudian kita juga melihat di sekitar kebun pala tanah rendah, di sana masyarakatnya juga masih memiliki hunian-hunian yang berada di pinggir sungai. Dengan meluapnya Kali Ciliwung atau naiknya permukaan air, maka dengan mudah menjangkau rumah-rumah warga yang ada di sekitar area tersebut. Nah, kita sudah mendengar adanya program normalisasi kelanjutan dari yang sebelumnya ya sejak dari 2015. Maka semoga masyarakat yang ada di pinggir kali dapat direlokasi, kemudian area yang ada tersebut ditata, dibuatkan tanggul seperti ini, ada jalan inspeksi. Setelah itu kalau ingin penghijauan maka bisa dilakukan penanaman tanaman-tanaman, pohon dan lainnya di area tanggul misalnya. Di bagian bawah kita melihat ada warga-warga yang juga ikut ya, berpartisipasi dalam hal pembersihan dari sedimentasi. Nampaknya mereka punya kepentingan lain seperti mencari bekas-bekas dari barang-barang yang ada di area-area yang dikeruk. Selain melakukan pengerukan terhadap endapan ataupun sedimentasi yang ada di pinggir Kali Ciliwung ataupun di dalam kali, ternyata usaha-usaha lain juga dilakukan untuk mengendalikan air serta banjir yang ada di Jakarta. Salah satunya ini. Di bagian bawah jalan yang sedang kita lewati ini, Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i, sudah dibuatkan gorong-gorong yang cukup besar untuk mengalirkan air-air ataupun genangan-genangan air sepanjang Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i ke arah Stasiun Tebet dan juga di Jalan Asem Baris. Tentunya hal ini akan mempermudah aliran air yang langsung menuju ke Kali Ciliwung dan jalan lebih cepat kering. Nah, dengan begitu maka masyarakat akan lebih mudah beraktivitas tanpa harus menunggu air lama keringnya. Selain area Kampung Melayu dan Tebet, pembuatan saluran air yang besar dan air dapat dialirkan dengan mudah menuju kali juga dilakukan di lokasi Jakarta Selatan, yaitu di Jalan Kartini.
Nah, ke arah ujung sana, ke arah stasiun Tebet, kemudian di sini salurannya berbelok menuju ke Jalan Asam Baris. Perjalanan akan kita lanjutkan ke arah Kampung Melayu. Nanti kita akan menyusuri Kali Ciliwung. Di sana kita akan melihat bagaimana pemanfaatan dari jalan inspeksi Kali Ciliwung yang sudah dibuat dari sejak tahun 2015. Akses menuju Kali Ciliwung dapat melewati Jalan Kampung Melayu Kecil 2. Di sana ada belokan Kali Ciliwung yang dulunya juga sangat rentan terhadap banjir, terutama pada saat musim hujan, serta adanya air dari hulu yang cukup besar. Nah, saat ini sudah ditanggul, sudah sangat tinggi tanggulnya juga, sehingga masyarakat jauh lebih aman. Di seberang sana itu terdapat sebuah rumah susun, yaitu Rusun Jatinegara Barat. Rumah susun tersebut juga diperuntukkan pada waktu itu untuk masyarakat yang terkena gusuran, terutama di bagian pinggir Kali Ciliwung, di Bukit Duri ataupun Kampung Pulo. Sempat ada perlawanan dari masyarakat pada waktu itu, namun setelah beberapa lama kemudian mereka melihat dari fungsi, kemudian kegunaan, manfaat dari tanggul serta jalan inspeksi ini, maka masyarakat akhirnya juga setuju Fungsi dari jalan inspeksi di pinggir Kali Ciliwung ini adalah untuk yang pertama sekali untuk melewatkan kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat yang dipergunakan bagi operasional kali seperti tadi itu ada alat-alat berat, ekskavator, kemudian dari ekskavator nanti lumpur-lumpur yang dikeluarkan biasanya akan ada truk yang mengangkut. Nah, oleh itu jalan ini akan dipakai untuk hal-hal tersebut. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk akses masyarakat. Nah, untuk parkir harusnya mungkin tidak tapi di sini karena cukup lebar dan menyisakan lahan, masyarakat juga menggunakannya untuk parkir. Sebelum adanya tanggul di sekitar sini ataupun normalisasi, maka masyarakat yang ada di pinggir kali, apakah itu Kampung Pulau ataupun juga Bukit Duri, keduanya kerap terendam oleh banjir. Kalau kita perhatikan tinggi dari tanggul selain dari beton normalisasi turapnya, di sini sekitar 1,5 meter. Berdasarkan wawancara yang pernah kita lakukan di area ini bersama warga yang menghuni area pinggir kali, maka dengan adanya tanggul mereka jauh lebih merasa aman, merasa nyaman, terutama pada saat musim hujan ataupun pada saat hujan akan turun. Biasanya mereka hanya cukup memperhatikan ke area dalam kali apakah air akan segera meluap atau air masih ada di batas aman. Sebelumnya warga yang ada di sekitar sini akan sangat merasa was-was pada saat cuaca mulai mendung dan juga mendengar kabar bahwasannya di hulu dari Kali Ciliwung sudah mulai ada hujan yang cukup lebat. Kemudian masih menurut warga, bila air yang naik maka akan lebih mudah membersihkannya dibandingkan dengan air membawa lumpur dan juga mengandung sampah. Untuk air yang membawa lumpur, biasanya perlu waktu yang lebih lama dan bantuan yang lebih besar. Nah, petugas-petugas yang ada di sekitar sini akan menggunakan pompa air untuk mengeluarkan lumpur-lumpur dari rumah warga. Jadi, memang sesuai dengan informasi warga di sini pada saat banjir, maka membersihkan lumpurnya akan makan waktu 1-2 bulan. Sampai benar-benar bersih. Nah, itu sekali. Kalau kejadian itu berulang-ulang, maka tentunya masyarakat harus melakukan hal-hal tadi berulang-ulang kali. Untuk air hujan ataupun air lainnya yang terperangkap di area rumah warga, maka kita melihat di pinggir-pinggir jalan, di sepanjang area jalan inspeksi ini terdapat rumah-rumah pompa yang berwarna biru. Fungsi dari pompa tersebut adalah memompakan air yang ada di kawasan rumah warga ke arah Kali Ciliwung. Hal ini karena sudah tertutup jalan
Lalu sebenarnya ada pintu-pintu air ya. Namun terkadang permukaan air Kali Ciliwung lebih tinggi, maka pintu airnya ditutup dan rumah pompa seperti yang ada di samping ini difungsikan untuk mengeluarkan air. Sebenarnya dari seluruh kawasan Bukit Duri ada kawasan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan lainnya seperti ini. Karena namanya juga bukit ya, jadi secara permukaan daratan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di seberang ataupun kampung pulau. Nah, untuk di sini area tanggulnya cukup menggunakan besi ya. Jadi bukan seperti tanggul beton yang ada karena sudah sangat tinggi. Bahkan kalau kita naik yang ke samping ini jauh lebih tinggi lagi. Baik, ini ada satu ekskavator Sumitomo yang ada di bagian badan jalan melakukan loading terhadap hasil pengerukan dari ekskavator yang ada di bagian pinggir kali. Pengerukan tersebut adalah pengerukan dari sedimentasi yang sudah digali agar Kali Ciliwung mempunyai kedalaman tertentu serta dapat menampung air dalam jumlah banyak sehingga tidak meluap di mana-mana. Nah, keberadaan dari jalan inspeksi ini sebenarnya sangat juga diperlukan untuk aliran Kali Ciliwung ke arah Manggarai yang sudah ada anggarannya. Semoga dapat dilakukan kelanjutan dari proses normalisasi dengan melebarkan kali ke lebar yang sesuai dengan standar ya, yaitu di 30 meter sampai 50 meter. Kemudian membuat turap ataupun membeton bagian pinggir dari Kali Ciliwung yang ada, mengingat tanah-tanah yang ada di bagian pinggir biasanya jauh lebih lunak, kemudian jauh lebih mudah terbawa oleh arus air dan akhirnya menjadi sedimentasi di mana-mana. Jadi dilakukan turap, setelahnya dibuatkan tanggul seperti ini. Di bagian sebelah tanggul ke arah daratan itu dibuat lagi jalan inspeksi yang bisa dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan operasional, kendaraan-kendaraan untuk pemeliharaan kali. Ya, di samping kiri kita ini adalah depo kereta yang ada di Bukit Duri dan merupakan depo yang juga mendukung operasional kereta api yang ada di stasiun Manggarai. Ditambah lagi Manggarai akan menjadi sebuah stasiun sentral, maka sudah sebaiknya area-area yang terhubung, area-area yang berada dekatan dengan stasiun dilakukan normalisasi, penataan kawasan, dan tentunya akan menjadi lebih aman, lebih nyaman dilewati oleh para pengguna. Kita akan melihat sedikit aktivitas yang ada di pinggir sini ya. Ya, ke arah sini mungkin masih agak lebih dangkal dibandingkan dengan yang di sana yang sudah dikeruk lebih banyak oleh si ekskavator. Masyarakat ataupun nampaknya para pencari barang-barang bekas yang ada di dalam sedimentasi berkumpul di area ini. Terdapat 4 ekskavator di dalam kali ya, kemudian 1 ekskavator tadi di bagian luar. Ekskavatornya menggunakan yang long arm ataupun tangannya lebih panjang agar mudah melakukan pengerukan dan jangkauannya lebih luas. Nah, tinggal yang di depan sini ya, ada beberapa bagian di pinggir yang memang harus juga dilakukan pengerukan. Karena kalau tidak menumpuknya sedimentasi ya membuat sungai akhirnya dangkal. Nah, pada saat dangkal lalu sungai menyempit, bahkan mulai dipergunakan daratan-daratan yang dangkal tersebut untuk hunian-hunian liar. Lalu pada saat air besar akan tidak tertampung oleh sungai dan sampah tersangkut oleh si pinggir-pinggir rumah tersebut, menyebabkan air meluap di bagian hulu. Semoga proses ini dapat berlangsung terus-menerus menjaga kapasitas Kali Ciliwung, normalisasi juga dilanjut. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.